Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 1. Di sini ada himpunan ya, materi himpunan. Dalam seleksi penerimaan calon pegawai suatu perusahaan, setiap peserta harus lulus dalam tes tulis dan wawancara. Berarti 2 ya. Jadi harus tes tulis, lulus tes tulis, dan juga wawancara. Kemudian dari 175 peserta, berarti kita punya ada namanya himpunan itu berarti nanti kaitannya dengan diagram Venn. Ada sebuah 175 peserta, berarti S-nya itu 175. Kemudian 97 itu tulis. Berarti kita punya yang lulus tes tulis itu ada 97. Kemudian sedangkan 130 wawancara. Nah, wawancara ini ada 130 orang. Oke. Yang ditanya banyak peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Katanya lulus seleksi itu tes tulis dan wawancara. Berarti yang ditanya adalah yang lulus tes tulis dan wawancara. Nah, berarti keduanya ini ya. Ini kira-kira berapa? Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal ini berarti adik masih ingat diagram Venn ya. Begini, kita tuliskan dulu. Kemudian ada 2 buah himpunan, karena di situ ada tes tulis sama tes wawancara, kemudian dia beririsan. Misalkan ini kita punya adalah tes tulisnya, ini tes tulis, kemudian ini wawancara, gitu ya. Oke, kemudian totalnya saya taruh di sini. Nah, ini semua yang ikut pesertanya ya, 175, saya taruh di sini. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali, adik cari yang suka keduanya terlebih dahulu. Kalau ada langsung masukkan ke sini. Ini kan suka keduanya. Jadi dia suka ikut tes tulis, kemudian tes wawancara juga gitu ya. Cuman karena di sini yang diminta, berarti kita misalkan dengan suatu variabel lain, misalkan saya ganti X. Yang suka X nih. Oke. Nah, kemudian yang tes tulis katanya 97. Nah, ini tes tulis nih. Ini tes tulis. Oke, ini tes tulis. Karena di dalam sodada X, ternyata ada 97 yang tes tulis, maka yang ini 97 min X. Ya. Karena di dalamnya sudah X. Jadi kalau ditotalkan jumlahnya sama dengan 97. Sama halnya dengan yang wawancara itu 130, berarti di sini kita punya karena di dalamnya sudah ada X, berarti 130 min X. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini dijumlahin semuanya. Jumlahin hasilnya sama dengan 175. Berarti kita punya nih ya, kita punya 175 itu sama dengan 97 min X ditambah X yang ini, kemudian ditambah lagi 130 min X. Nah, itu dia. Kemudian coba, ini minus sama plus berarti kan hilang ya. Jadi X sama min X dia hilang karena saling menghabisi ya. Sehingga tinggal 97 tambah 130 itu kita punya adalah berapa? 227 min X. Ini 175. Oke. Maka X kita peroleh. X-nya kita pindah ruas ke kiri. Berarti jadi positif ya. Kemudian 175-nya pindah ke kanan. 227 dikurangi 175 ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah berapa ini dek? 7 kurangi 5 itu 2. Nah, yang belakangnya 2 itu ada 2 ternyata. 2 kurangi 7 tidak bisa, berarti pinjam 1. 12 kurangi 7 berapa? 5. Oke, berarti kita dapat nilainya adalah 52. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, adik-adik, untuk himpunan ini saya punya rumus yang lain. Ya, ini adik bisa dipakai. Jadi kalau misalkan gitu ya, adik punya bentuk himpunan seperti ini, saya punya S itu adalah, misalkan saya punya 2 buah himpunan, misalkan A, kemudian ditambah B, kemudian dikurangi yang suka keduanya. Nah, ini ditambah tidak, berarti ini yang tidak suka. Ini kebetulan yang di sini, yang di luar di sini ini tidak suka, tapi ternyata tidak ada. Maka rumus ini yang dipakai. Kalau diagram Venn, berarti adik harus membayangkan, pertama bikin gambarnya, yang suka keduanya, masukkan ke sini, begitu ya. Tapi kalau ini, tidak. Kalau ini tinggal masukkan saja. S-nya itu totalnya berarti 175, gitu ya. A itu berarti yang pertama adalah
yang ikut tes tulis, berarti 97. Ditambah yang lulus dengan wawancara, berarti 130. Dikurangi keduanya. Nah, ini kan yang ditanya. Nah, ditambah tidak, karena tidaknya itu nggak ada, berarti 0 di sini ya. Sehingga kita punya 175, ini 227 minus keduanya, atau X tadi ya. Oke, berarti kita punya ini pindah ke sini, maka ini jadi keduanya. Itu sama dengan, ini pindah ke sana, 227 dikurangi 175. Ini hasilnya sama juga, 52. Jadi ada dua cara. Jadi kalau yang diagram Venn berarti adik-adik harus ngebayangin dulu, bikin gambarnya, diagram Venn-nya, suka keduanya, bla 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 begitu ya, masukkan ke sini, kemudian baru diselesaikan. Tapi kalau ini adik ingat-ingat rumusnya aja, modelnya A ditambah B dikurangi yang suka keduanya ditambah tidak. Itu dia. Gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita masuk pada materi mean ya, atau rata-rata ya. Oke, dan di sini datanya adalah data tunggal. Di situ diketahui bahwa ada data 7, 8, 5, 7, 5, 6, kemudian 5, 9, sama 8 adalah rata-ratanya itu 6,3. Kira-kira berapakah nilai N? Adik-adik, untuk rata-rata itu misalkan kita punya data, ini data ya, X1, kemudian X2, X3, sampai dengan Xn. Kalau ditanya berapakah dia rata-ratanya, maka kita jumlahkan semua data, X1 ditambah X2, sampai dengan Xn itu, kemudian jangan lupa dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data karena di sini sampai Xn, maka datanya adalah N. Ini rumus untuk mencari rata-rata dengan data tunggal. Artinya, adik tinggal jumlahin semua data yang ada di atas itu. Jadi rata-rata itu sama dengan 7, kemudian ditambah 8, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 5, ditambah N, ditambah 6, ditambah 5, kemudian 9, sama 8. Jangan lupa dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Itu dia. Nah, dari sini rata-ratanya kita punya 6,3. Oke. Yuk, coba kita berhitung dasar ya. 7 sama 8 itu berarti 15 ya. Oke. Tambah 5, 20. Tambah 7, 27. Tambah 5 itu 32. Oke. Tambah 6 itu 38. Ya. Tambah 5 itu 43 ya. 43. Tambah 9, 52. Sama tambah 8 berarti 60. Oke. Berarti kita punya 60. Jangan lupa. Di sini ada N. Nah, oke. Dibagi dengan 10. Iya. Nah, ini coba dikali silang ya. Berarti 6,3 kali 10 berapa? 63 sama dengan 60 plus N. Sehingga N kita punya, ini pindah ruas, berarti jadi negatif. 63 kurangi 60, maka N-nya ketemu 3. Jadi, jawaban yang benar adalah opsi D. Gimana? Matematika gampang bukan? Oke, mantap. Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk pada soal nomor 3. Di sini ada soal materi peluang ya. Nah, sebelum kita data, ini sudah saya buatkan sebuah tabel ya, karena ini yang diminta adalah 2 buah dadu, maka kita bikin dadu itu kan sisinya ada 6 ya. Jadi kalau 2 dadu berarti kita bikin tabel seperti ini. Ke kanan kita punya 6 sisinya, kemudian ke bawah juga 6. Jadi kemudian kita pasangkan nih ya. Ini dadu pertama, berarti ini ketika ini kita pasangkan berarti 1,1, 1,2 sampai 1,6. 6,1, 6,2 sampai dengan 6,6. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana rumus peluang satu kejadian. Misalkan saya punya peluang A, peluang satu kejadian A, rumus yang dipakai adalah NA, berapa banyak kejadian A dibagi dengan NS.
gitu ya. Kemungkinan semua kejadian yang mungkin, ya. Jadi rumusnya ini. Kita pakai ini. Jadi NA itu ini yang diminta, ini yang diminta, oke, kejadian yang diminta. Kemudian yang ini semua kejadian yang mungkin. Semua kejadian yang mungkin, gitu ya. Oke. Jadi ini banyaknya ya, ini banyaknya yang diminta, kemudian ini banyaknya semua kejadian yang mungkin. Jadi modelnya kita punya adalah NS itu banyaknya kejadian yang mungkin dua dadu ketika dilempar, maka ada, karena ke sini ada 6, ke kanan ada 6, maka totalnya kita punya 36. Atau misalkan tidak mau bikin dalam bentuk tabel seperti ini, sisi dadu kan 6. Jadi kalau dadu 2, ada 2 dadu, maka kita punya 6 kuadrat. Boleh, kayak gitu ya. Jadi tidak selalu kita bikin tabel kalau misalkan sudah terbiasa. Nah kemudian, sekarang yang diminta NA. NA-nya itu jumlah mata dadu itu sama dengan 6. Berarti NA-nya tuh berapa? Kita cari dulu. Maka kejadiannya, berarti kita cari kejadian A dulu, kita punya ya. Berarti A itu kejadiannya mana yang jumlah mata dadu itu 6. Jadi dari sini. Mulai dari 1 dulu, baris pertama nih. Nah, ini kan 6 nih. Oke, ini 6. Kemudian lagi, ini 6. Oke. Ini 6, iya. Ini 6, iya. Kemudian ini 6. Oke, berarti ternyata NA-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya ada 5. Gitu ya. Sorry. Nah, ini 5. NX-nya adalah 36. Maka kalau kita masukkan, peluang A itu kita punya 5/36. Oke, Kak, gimana kalau misalkan ya, ternyata saya, Kak, gimana caranya kalau misalnya nggak perlu pakai tabel gitu. Kalau nggak perlu pakai tabel, berarti adik harus, bisa memisalkan, bisa menghitung atau mencari kira-kira mana yang jumlahnya 6. Contoh misalkan, berarti kan kita nyari kejadian A nih. Mulai aja dari 1. Jadi kalau 1, biar jadi 6, berarti kan tambah 5. Gitu kan? Nah, kemudian jangan lupa 15 dia punya teman kembar 5,1. Gitu ya. Kemudian setelah 1 berarti 2. Nah, 2 itu berarti kalau pengen jadi 6 jumlahnya maka ini harus 4. Dia punya teman kembar itu 4, 2. Gitu kan? Terakhir, kalau 3 temannya cuma 3, nggak punya teman kembar lagi. Kan sudah dipakai semua, maka ini kita punya sehingga NA-/nya itu adalah 5. Sedangkan NS kita punya 36. Maka peluang A itu sama dengan 5/36. Gitu kan? Jadi kalau tidak pakai tabel pun bisa. Tapi dengan catatan adik harus mendata satu-satu seperti ini. Gitu ya. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik adik-adik sekalian. Kita masuk pada soal nomor selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Ini ada bangun ruang, ya. Sebuah balok memiliki ukuran lebarnya katanya 8, kemudian tingginya 5. Berapa panjang balok jika volume balok sama dengan 400 cm pangkat 3, ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu rumus untuk mencari volume balok. Volume balok itu rumusnya apa, Dek? Iya, betul sekali ya. Panjang, kemudian kali lebar, kali tinggi. Ini ya. Jadi, di sini yang diketahui adalah volumenya, kemudian lebarnya, sama tingginya. Sehingga yang ditanya panjangnya. Coba kita masukkan dulu. Di sini kan kita punya 400 ya. 400. Kemudian panjangnya itu ada yang ditanya. Oke. Kemudian lebarnya itu 8. Sedangkan tingginya adalah 5. Ya, gampang sekali ya. Kemudian kita coba ini kalikan kayaknya lebih enak nih ya. 400. Ini P kali 8 kali 5 berapa, Dek? 40. Nah, ini ada angka yang sama ya. Berarti kita punya P-nya itu adalah 400. Adik bagi dengan 40. Nolnya dibuang 1 ya. 4 bagi 4 berapa? 1 ya. Sehingga kita punya
panjangnya adalah 10 cm. Sehingga jawaban yang betul adalah opsi yang E. Nah, gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut pada soal nomor 5 ya. Di sini ada penjumlahan bilangan kuadrat ya, sampai dengan 9, dari 1 sampai dengan 9 kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, untuk menjawab soal ini, karena angkanya tidak terlalu besar, cara yang pertama, tinggal kita kuadratkan aja satu-satu ya. Coba, kita pakai cara yang pertama ya. Berarti dari sini kita punya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kemudian 4 kuadrat, 5 kuadrat, kemudian 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat. Maka nilainya coba kita kuadratkan. Ini 1 ya. Oke. 4. Kemudian 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, kemudian 3, 6, 7 kuadrat itu 49, kemudian 8 kuadrat 64, 9 kuadrat itu adalah 81. Nah, ini kalau kita cari dengan sabar, tabah, tawakal begitu ya. Ini diperoleh hasil 285. Jadi, jawaban yang cocok untuk soal nomor 5 adalah opsi yang A, 285. Nah, cuma kita perlu tahu bahwa kalau kita punya bentuknya, bentuk kuadrat ini sampai 9. Gimana kalau misalkan sampai 100 atau mungkin 200 gitu ya. Jadi kan lebih besar. Masa kita mau hitung satu-satu? Nah, ternyata ada rumus khusus untuk penjumlahan bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat. Oke. Nah, ini kita punya nilainya adalah berapa? N. Kita kalikan dengan N plus 1. Kemudian kita kalikan dengan 2N plus 1. Ini kemudian dibagi 6. Ini rumus yang dipakai. Ya. Jadi, bentuk kuadrat itu kalau dijumlahin, ketika angkanya besar bisa pakai rumus ini. Karena akan sangat lama kalau misalkan angkanya sampai ratusan atau mungkin bahkan ribuan gitu ya. Tapi kalau pakai rumus ini akan lebih simpel. Ini kan kita punya, dari bentuk ini kan kita punya N-nya itu adalah 9. Ada 9 suku ya, ada 9 bilangan ya. Sehingga dari sini coba kita masukkan ini 9. Kemudian 9 tambah 1, begitu ya. Kemudian 2 kali 9 plus 1. Kemudian jangan lupa dibagi dengan 6. Sehingga kita peroleh 9 kali 10. 2 kali 9 itu kan berapa? 18 ya. 18 tambah 1 berarti 19. Kemudian jangan lupa dibagi dengan 6. Oke. Coba kita sederhanakan dulu. 9 sama 6 ini sama-sama bisa dibagi 3. Ini jadi 3 ya kalau dibagi 3. 6 bagi 3 berapa deh? 2 ya. Oke. Kemudian sekarang 3 bagi 2 sudah nggak bisa. 10 bagi 2 ini bisa. Kita bagi 2 jadi 5. Oke. Berarti dari sini kita punya jadinya sama dengan 15. Ada 3 kali 5 ya. Kalikan dengan 19. Kalau ini dicari hasilnya adalah 285. Jadi hasilnya sama. Cuman mungkin tidak perlu kita jumlahkan satu-satu gitu ya. Oke, gimana? Gampang bukan? Iya, mantap.